Refli Harun bongkar kelompok yang ingin Habib Rizik di penjara hingga pemilu 2024. HRS dikenakan hukuman divonis 8 bulan karena dianggap terbukti pelanggaran terhadap pasal 93, ya, sekali lagi kalau tidak salah, pasal 93 persisnya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal atau sebanyak-banyaknya 1 tahun. Dan dia dikenai 8 bulan, jadi sudah 2/3-nya. Dimensi politiknya adalah ada semacam the invisible hand, ya, kita tidak tahu dari mana, walaupun orang bisa menduga jurusannya dari mana, yang menginginkan HRS terus dikandangkan, bahkan kalau bisa sampai pemilu 2024 usai atau selesai, antara kekuasaan istana dan HRS, kubu HRS itu justru akan menghasilkan sebuah tensi politik yang jauh lebih meredah. Tapi rupanya tidak demikian dengan pemikiran istana dan barangkali juga para pendukungnya. Sepertinya memang lebih menyukai kalau HRS tetap dikandangkan sampai setidaknya 2024. Kalau orang seperti Aziz Yanuar mengatakan ini kezaliman yang sudah sangat luar biasa. Bahkan untuk menghirup udara bebas ketika masa tahanannya sudah habis pun IBHRS tidak diperkenankan karena Habib Rizik sudah mengalami penahanan, sehingga secara teoritis ini merugikan posisi dia karena hakim mau tidak mau harus menghukumnya agar tidak merugikan hak-hak yang bersangkutan karena sudah dihukum padahal misalnya nanti dibebaskan. Kita doakan mudah-mudahan kezaliman seperti ini tidak berlarut-larut, ada titik cerah baik bagi Habib Rizik maupun bagi bangsa dan negara. Pengacara mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab atau HRS, Aziz Yanuar belak-belakan menyebut bahwa kezaliman terhadap kliennya makin menggila. Kezaliman terhadap Habib Rizik Syihab semakin menggila. Masa penahanan Habib Rizik habis dalam perkara kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung Red. Harusnya bebas karena di kasus RS Umi tidak ditahan. Jelas Aziz Yanuar dalam persnya. Apalagi masa penahanan Habib Rizik yang seharusnya habis pada awal Agustus lalu malah diperpanjang hingga 30 hari ke depan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur lewat ketetapan Wakil Pengadilan Tinggi. Merespon hal itu, ahli hukum tata negara Refli Harun mengungkapkan bahwa seluruh pihak perlu melihat dari 2 dimensi atau pandangan. Kalau melihat kasus IB atau Imam Besar HRS ini, kita memang harus melihat 2 dimensi ya. Dimensi politik dan dimensi hukumnya. Jelas Refli Harun dikutip genpi.co dari kanal YouTube miliknya. Menurut Refli Harun, kasus Habib Rizik tidak hanya melibatkan soal hukum, namun melibatkan soal politik. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini hanya soal dimensi hukum saja, tetapi ini juga ada dimensi politiknya. Begitulah ungkapnya. Refli Harun menilai bahwa ada semacam the invisible hand yang sengaja ingin terus mengandangkan Habib Rizik. Maksud the invisible hand adalah ada pihak tertentu yang menginginkan Habib Rizik terus dipenjara dan tidak bisa menghirup udara bebas. Dimensi politiknya adalah ada semacam the invisible hand. Kita tidak tahu dari mana, walaupun orang bisa menduga jurusannya dari mana, yang menginginkannya Haris terus dikandangkan, bebernya. Bahkan kata Refli Harun, mereka ingin Habib Rizik mendekam di balik penjara hingga pemilihan presiden atau pilpres 2024 usai. Kalau bisa sampai pemilu 2024 usai, ini yang berkembang atau rumor yang ada analisis yang banyak digunakan oleh para ahli. Bahkan HRS sendiri ketika menyampaikan, ujar Refli Harun. Menurut akademisi itu, jika kasus Habib Rizik diselesaikan dengan metode win-win solution, maka tensi politik tidak akan sepanas saat ini. Padahal kita tahu bahwa penyelesaian kasus IBHRS ini dengan win-win solution
antara kekuasaan istana dan HRS. Kubu HRS itu justru akan menghasilkan sebuah tensi politik yang jauh lebih merendah, ujar Refli Harun.